Halo, anak-anakku yang baik hati dan penuh semangat. Selamat berjumpa kembali ya, dengan pembelajaran IPS yang sangat menarik. Alhamdulillah setelah memahami materi tentang kelangkaan dan jenis-jenis kebutuhan manusia, sekarang kita akan belajar tentang berbagai jenis barang-barang sebagai alat pemuas kebutuhan hidup manusia. Tujuan pembelajarannya adalah, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia berbeda. 2. Menjelaskan jenis-jenis barang dan jasa alat pemuas kebutuhan hidup manusia. Fisik bukanlah halangan bagi orang-orang ini buat terus berkarya dan meraih mimpi. Kekurangan yang mereka miliki malah ngebuat mereka semakin kuat. Bahkan bisa dibilang kita yang dikasih tubuh sempurna aja kalah. Kadang kita yang dikasih tubuh sempurna terus mengeluh dengan keadaan hidup dan gak mau berjuang. Nick Vujicic. Kalian pernah nonton atau baca buku ciptaan Nick? Kalau belum, coba deh langsung searching. Nick terlahir tanpa lengan dan kaki karena penyakit genetik yang langka. Meskipun sekarang dia udah jadi orang yang sukses banget, tapi perjalanan dia buat sukses penuh perjuangan. Mungkin kita yang dikasih tubuh sempurna bakalan nyerah dan menyalahkan hidup, tapi enggak buat Nick. Nick tetap melanjutkan hidup dengan penuh syukur dan menjadi motivator sukses yang menginspirasi banyak orang. Every single girl right here, right now. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain A. Jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan memengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhan. B. Tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda bila dibandingkan anak SMP. C. Lingkungan tempat. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. D. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan memengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. E. Tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang maka semakin besar pula kebutuhan karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya dan sebaliknya semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. F. Status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. G. Perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang, jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan memengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Itulah 7 faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia, semoga paham ya. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa. Ada yang berwujud dan ada tidak berwujud. Begitu juga untuk memperoleh perlu mengeluarkan uang atau tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Seperti halnya kebutuhan, alat pemuas kebutuhan terdapat berbagai jenis atau macamnya. Agar mudah mengingat maka perlu diklasifikasikan sebagai berikut. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan atas barang ekonomis dan barang bebas. 1. Barang ekonomis. Barang ekonomis adalah barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik materi atau uang, contohnya barang elektronik dan perabot rumah tangga. 2. Barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya, sinar matahari, udara, dan air. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. 1. Barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, ballpoint diganti pensil, nasi diganti dengan singkong, dan gula putih bisa digantikan dengan gula merah. 2. Barang komplementer.
Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain, karena bila tidak ada salah satunya maka barang tersebut kurang bermanfaat, atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh barang ini antara lain, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin, kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi barang produksi dan barang konsumsi. 1. Barang produksi, barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia tetapi melalui proses terlebih dahulu, baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contoh barang modal antara lain, lahan, mesin, dan gedung. 2. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung. Barang ini banyak ragamnya tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan. Contohnya, alat tulis dan makanan yang siap dikonsumsi. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatan, alat pemuas kebutuhan dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. 1. Barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah antara lain, padi dan kayu. 2. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi, yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang setengah jadi antara lain, benang sebelum jadi kain, dan tepung sebelum jadi kue. 3. Barang jadi. Barang jadi adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ini antara lain, nasi, kue, alat tulis, tas, baju, dan celana.